Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Dan juga para pendengar dan pencinta radio Hidayah FM Pekanbaru dan sekitarnya. Dan para pendengar dan pencinta radio As-Sunnah Kita Cirebon. Para pendengar dan pencinta radio Sahabat Muslim Tegal. Dan juga para pendengar dan pencinta radio-radio Roja yang merilai acara ini. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan semoga Allah selalu senantiasa melekatkan rahmat-Nya kepada kita, menunjuki kita jalan yang lurus, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu maka masih menindaklanjuti dari pertemuan-pertemuan yang kemarin. Kita masih berkutat menggunakan kaidah dasar kesehatan, bahwasanya merupakan prinsip kaidah dasar klasik, yakni merupakan sebuah kaidah agung untuk mendapatkan kesehatan, yaitu makan dan minum jangan berlebih. Karena dari makan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, itu yang akan memberikan dampak kesehatan bagi kita biidznillah. Ya, dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjaga makanan kita, menjaga minuman kita. Artinya menjaga apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kemudian gerak dan diam kita. Jadi dikarenakan pola tersebut merupakan hal yang lebih dibutuhkan oleh tubuh ketimbang dari obat pada tubuh. Karena terkadang manusia mereka tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan kesehariannya, apa yang mereka masukkan ke dalam tubuh, apa yang mereka keluarkan. Sehingga karena ketidaksadaran mereka, kemudian mereka mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan tubuh. Dan tidak mengkonsumsi sesuatu yang sedang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Pembahasan kita kali ini tentang Solanum tuberosum ini, atau disebut malince ini, ya, yakni kentang. Ini sering digunakan sebagai sayur, akan tetapi juga dia merupakan bahan makanan, bahan pokok makanan. Di mana kentang ini merupakan tanaman yang tergolong dalam famili Solanaceae, yang tanaman ini berasal dari daerah subtropik. Ya, ini berasal dari dataran tinggi Andes Amerika Utara, di mana tanaman ini merupakan 5 kelompok besar makanan pokok di dunia. Tentunya selain gandum, jagung, beras, kemudian terigu. Ya. Kemudian tanaman lunak ini yang memiliki tinggi mencapai 65 cm ini memiliki umbi yang berwarna agak kekuningan, di mana daunnya majemuk berhadapan, batangnya memiliki banyak cabang dan berbulu halus, serta bunganya berwarna putih. Dan kentang ini merupakan tumbuhan yang memiliki nama lain seperti ubi Belanda, ubi Mandira, dan seterusnya. Dan khas yang digunakan adalah umbinya. Jadi terkadang seseorang butuh kentang ini digunakan sebagai makanan, terkadang dia digunakan sebagai lauk, ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Dan para pengobat zaman dahulu, para pengobat klasik pada zaman dahulu memberikan nasihat kepada masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memberitahu kepada para pasiennya dan seterusnya. Ini memanfaatkan kentang berdasarkan karakteristiknya.
di mana kentang ini memiliki karakter yang manis dan empuk, lembut dan lembab. Ya, maka kentang ini kerap digunakan untuk meningkatkan sistem imun, memberikan tonik pada tubuh, menguatkan limpa. Ya, bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwasanya kentang ini lembabnya ini sangat bermanfaat untuk gangguan-gangguan usus besar, termasuk kanker usus atau kanker kolon. Ya, dan dia merupakan tonik yang bagus bagi tubuh, menguatkan sistem pencernaan. Ya, ini juga membuktikan bahwasanya kentang cocok manakala digunakan buat sarapan. Ya, manakala dia digunakan sebagai makanan pokok atau digunakan sebagai lauk pada siang dan sore hari. Karena kan dia juga merupakan makanan yang memiliki keistimewaan. Ya, dia tentunya bisa digunakan sebagai makanan pokok, tapi sisi lain dia juga bisa digunakan sebagai lauk atau sebagai sayur. Kemudian kelembutan kentang juga bermanfaat untuk mengatasi gangguan-gangguan panas, kering, dan gangguan-gangguan yang menyebabkan seorang menjadi sembeli dan seterusnya. Dikarenakan dia mengatur fungsi limpa dan perut. Yang dimaksud adalah maidah, lambung. Dia menguatkan limpa. Dalam arti limpa sebagai transmisi dan transportasi. Jadi ketika dia merubah makanan menjadi saripati makanan, ketika manis dan empuknya kentang ini, kemudian menguatkan fungsi limpa, meningkatkan fungsi limpa, kemudian memiliki manfaat akan menguatkan sistem transmisi dan transportasi, merubah makanan menjadi saripati, kemudian didistribusikannya ke dalam organ-organ yang membutuhkan untuk nanti makanan-makanan tersebut dibentuk menjadi nutrisi, dibentuk menjadi gizi, dibentuk menjadi darah, ya. Dan mengharmoniskan bagian-bagian perut, serta sangat efektif untuk mengatasi luka, termasuk bagian dalam perut. Kemudian luka pada usus 12 jari. Ya, makanya dia termasuk bahan obat yang sekaligus bahan makanan yang dianjurkan pada orang-orang yang terkena penyakit alalia atau orang-orang yang sehabis operasi atau kecelakaan. Dan dia juga mengurangi risiko terjadinya kanker, terutama adalah kanker kolon. Dia juga mengontrol tekanan darah, dikarenakan karakteristiknya menjaga agar darah tidak terlalu hajah, tidak bergejolak, dan menjaga agar darah ini tidak tabayuk, dan menjaga darah ini normal pada posisinya, sehingga dia mengontrol tekanan darah, sehingga mencegah terjadinya hipertensi atau tingginya tensi yang berlebih atau kekurangan darah yang berlebih. Dan dia juga menjagakan mengontrol diabetes mellitus, gula dalam darah pula. Dan dia mempercepat penyembuhan luka, dikarenakan dia bagus untuk regenerasi dan revitalisasi sel. Ya, maka ini juga termasuk makanan yang sering digunakan bagi orang-orang untuk melakukan diet, agar tubuhnya proporsional akan tetapi tidak cepat terjadi penuaan dini. Kemudian dia juga anti jamur, mematikan jamur-jamur, ya, seperti jamur keputihan yang ada pada tubuh, ya, kemudian juga jamur yang menyebabkan gatal seperti panu, kadas, kurap, eksim dan sebagainya. Dan dia juga manakala dia digunakan pada tanaman yang lain, dia juga termasuk pestisida, ya. Ini membunuh hama, bisa digunakan untuk membunuh hama pula. Baik bagi kalau hendak menggunakan tanaman yang pupuk yang aman, ya, maka kentang pun termasuk pestisida yang bisa digunakan untuk membunuh hama. Dan juga dia penenang, sedatif, digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan orang yang depresi, terlalu banyak berpikir, khawatir, cemas, dikarenakan gangguan fungsi organ. Ya, kemudian mengatasi gangguan insomnia, susah tidur. Kemudian menenangkan, sangat cocok sekali bagi anak-anak yang hiperaktif, ya. Dan dia merupakan penenang
Kemudian juga anti radang, mencegah sembelit. Dikarenakan dia lembut, empuk, kemudian dia lembab ya. Kemudian dia menurunkan kadar plasma kolesterol di dalam darah dan menurunkan trigliserida yang tinggi dan melindungi usus besar dari peradangan dan mengatasi kanker kolon. Kemudian juga kentang juga memperbaiki toleransi glukosa dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Jika terjadinya pengeluaran insulin secara berlebih, kemudian juga menurunkan tekanan darah tinggi, membantu menurunkan glukosa dalam darah pada penderita diabetes mellitus dan mencegah kegemukan. Makanya saya katakan tadi, ini merupakan makanan sekaligus obat yang digunakan untuk diet. Kemudian kentang juga akrab digunakan untuk mengatasi gangguan batuk, dikarenakan dia menguatkan paru dari sisi limpanya, ini mengobati sesak nafas, mengobati batuk, susah buang air besar, mengobati tukak atau ulkus pada lambung, ya, atau gangguan-gangguan pada usus 12 jari. Kemudian pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli klasik kemudian juga ternyata mendapat perhatian yang penuh dari para peneliti, di mana kandungan biofarmasi, kandungan yang memiliki efek farmakologi dari kentang ini memiliki kandungan yang sangat banyak sekali. Sebutkan beberapa ya, di antaranya dia mengandung pati, dan pati yang ada pada kentang yakni amilosa dan amilopektin, dan dia jumlahnya besar. Dia juga protein, dia juga mengandung materi koloid ya. Kemudian vitamin A, vitamin B1 atau tiamin, dan merupakan satu-satunya, kentang ini termasuk satu-satunya umbi yang kaya vitamin C dibanding dengan yang lain. Ya, ini mungkin kenapa para pengobat klasik menyebutkan, sebelum dia disebutkan demikian, pengobat klasik menyebutkan dia sebagai tonik. Ya, tonik di sini mencegah batuk, mencegah flu, ya, kemudian meningkatkan stamina pada pria. Karena vitamin C pun terkenal bagus buat sperma. Apakah mungkin ketika ternyata diadakan penelitian, ternyata dia satu-satunya umbi yang kaya akan vitamin C. Dan dia juga mengandung potasium, lemak, kalsium, fosfor, besi, dan belerang. Itu mungkin kenapa dia bisa digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan kulit. Ya. Kemudian orang yang kekurangan darah, ya, anemia. Kemudian orang yang dia memiliki kalium, kalsium untuk orang yang ingin menjaga tensinya, memiliki fosfor untuk orang yang menjaga tulangnya, menjaga energi vitalnya, dan kandungan karbohidrat, protein dan lemak dan energi yang ada pada kentang ini memang dibanding pada beras maka dia lebih rendah, akan tetapi dia cenderung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan umbi-umbi yang lain seperti singkong, talas, dan ubi jalar ya. Artinya komposisi gizi kentang ini masih relatif lebih baik dibandingkan umbi-umbi yang tadi. Dan juga mengkonsumsi kentang yang ukurannya sedang, ini sudah mampu mencukupi sepertiga kebutuhan vitamin C pada tubuh. Begitu pula memenuhi kebutuhan vitamin B dan zat besi bagi tubuh. Ya, ketika kita mengkonsumsi kentang pada ukuran sedang saja, kita sudah memenuhi sepertiga kebutuhan vitamin C pada tubuh. Ya. Kemudian juga vitamin B dan zat besi pada tubuh itu cukup kalau kita mengkonsumsi satu buah kentang yang ukuran sedang. Dan juga solaninya menyembuhkan penyakit pembengkakan pada usus dan mengurangi sekresi pada perut. Dan solaninya ini juga termasuk yang mampu menetralkan racun, ya, glikoalkaloid, ya, yang nanti terkadang pada kentang akan muncul, ya, glikoalkaloid, dan ini akan glikoalkaloid ini senyawa nanti bisa saja terjadi pada kentang, akan tetapi bukan permanen. Kalau yang permanen adalah solanin yang permanen yang bisa digunakan untuk mengatasi racun atau orang yang keracunan glikoalkaloid. Ya. Kemudian selain solanin yang merupakan anti racun, juga rasio kalium terhadap natrium yang sangat menguntungkan bagi kesehatan pada kentang ini juga khususnya dibutuhkan terhadap pencegahan timbulnya darah tinggi. Hal ini sebagaimana diketahui bahwasanya mengkonsumsi natrium atau sodium yang berlebih yang berasal dari garam dapur atau monosodium glutamat atau MSG
ya, atau sodium bikarbonat. Hal ini merupakan salah satu pencetus darah tinggi. Namun sebaliknya, mengkonsumsi kalium yang tinggi yang ada pada kentang ini akan memberikan efek berlawanan, yakni menurunkan. Nah, jadi bagi orang-orang yang gemar mengkonsumsi garam dapur dalam dosis yang tinggi atau monosodium glutamat MSG atau sodium bikarbonat pada kue dosis yang tinggi, maka kentang ini bisa digunakan untuk menetralisir dikarenakan dia memiliki senyawa kebalikannya. Ya, dia memiliki senyawa kalium ya, yang menguntungkan bagi kesehatan. Ya. Artinya menawarkan natrium yang ada atau sodium yang bisa dikonsumsi. Terkadang orang sering menggunakan MSG, maka semakin banyak dia menggunakan tentunya lalu diimbangi dengan kentang. Adapun cara pemakaiannya, kentang ini bisa dimakan dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, ya, kemudian digiling setelah direbus, atau digoreng, atau dibuat sup. Ya, banyak orang yang kemudian kukus kentang, kemudian dimakan sebagaimana makan ubi, atau dipanggang, ya, kayak kentang bakar begitu. Atau kemudian direbus dulu, kemudian setelah direbus kemudian digiling halus. Atau terkadang diiris-iris kemudian digoreng, atau diiris-iris kemudian dibuat sup. Ya, ini bervariasi bagaimana orang menggunakan kentang sebagai obat. Kemudian yang kedua, kentang juga yang mentah juga bisa digunakan, ini di blender dengan air. Ya. Yang airnya ini tentunya harus segera diminum agar tidak terjadi proses oksidasi yang akan menyebabkan warna kentang menjadi kecoklatan. Jadi jus atau kentang ini boleh di blender, akan tetapi segera diminum. Ya, beberapa anjuran dari para ahli untuk pemakaian kentang ini, diantaranya kentang mentah ini bisa dijus atau direbus. Yang air rebusannya manakala diminum dapat mengatasi gangguan-gangguan seperti rematik atau asam urat, pegel linu, sakit pinggang dan keseleo, ya. Kemudian juga memar, ya, dan terbentur seterusnya. Kemudian juga manakala kentang ini direbus kemudian airnya digunakan untuk mengkompres, ini air rebusan kulit kentang ini yang mentah, atau dibalurkan dengan bubur kentang, direbus, dibikin bubur kemudian dibalurkan, ini dapat mengatasi luka, ya, mempercepat penyembuhan luka, kemudian eksim, kemudian juga mencegah infeksi, kemudian mengatasi gondongan pada leher, ya. Ini manakala digunakan di bubur kentang. Kemudian juga irisan kentang yang mentah ini juga dapat digunakan untuk mengobati bagian-bagian tubuh, di antara yang bengkak akibat terbentur atau memar, atau ledakan di kening, kemudian di perut dan bagian-bagian tubuh lainnya dikarenakan merasa dingin, ya, dikarenakan rasa dingin pada penderita demam. Ya. Ya, kemudian juga para ahli juga menyebutkan bahwasanya kentang ini sudah sangat banyak sekali penelitiannya digunakan untuk mengobati luka, radang usus, eksim, luka bakar, wajah berminyak, kemudian bisul di kepala anak, ya, kemudian jerawat, diabetes, serta anemia pada anak. Tapi pada satu sisi dia juga menjaga agar tensi darah tidak naik. Ya, artinya dia menormalkan. Dan kentang ini memang sangat disayangkan, tetapi dia termasuk yang mudah rusak dikarenakan kentang mengandung banyak air sampai 80%, sehingga ya dia mudah rusak, wajar saja. Nah, makanya untuk itu agar terjadi menghindari terjadinya kerusakan pada kentang, ketika kita sudah menyiapkan kentang itu segera dimasak. Ya, kalau tidak maka ditaruh di lemari es atau kulkas, ya. Kalau sudah dikupas kemudian diiris-iris maka segera dimasak. Jangan kemudian dibiarkan, ya, karena dia kadar airnya tinggi dan dia mudah rusak. Kemudian juga kompresan dari air rebusan kulit kentang ini juga sangat efektif untuk pengobatan luka kulit, sehingga membantu pengobatan, ya, di beberapa negara-negara yang miskin yang sulit melakukan pengobatan modern seperti cangkok kulit atau skin graft, ya, melakukan cangkok kulit, maka seringnya menggunakan air rebusan kentang. Dan penelitian awal yang dilakukan di rumah sakit anak di Bombay, India, mengkompres luka bakar dengan air rebusan kulit kentang.
Jadi kan kalau dimasak kan daging kentangnya, kulit kentangnya kemudian disisakan. Maka kulit kentangnya ini bisa digunakan untuk direbus, kemudian air rebusannya bisa digunakan untuk mengkompres luka bakar. Ya, di mana hal ini memiliki efek penyembuhan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan tidak menggunakan rebusan kulit kentang. Dan rasa nyerinya juga akan berkurang. Ya, dan juga mengurangi kejadian luka yang disebabkan oleh terkontaminasinya dengan bakteri. Jadi mempercepat efek penyembuhan, kemudian juga mengurangi rasa nyeri. Ya. Dan penelitian di laboratorium oleh Mary Ellen Camire PhD, ya, ini seorang profesor di Universitas Maine Orono, didapatkan bahwasanya bagian dari asam, ya, ini seperti chlorogenic acid yang ini membantu serat pada kentang yang menyerap benzo atau pirene. Ya, ini merupakan zat karsinogenik yang atau penyebab penyakit degeneratif itu, ya, karsinogen itu, ya, yang ditemukan pada makanan yang diasap, ya, seperti di gelat hamburger, asam pada makanan yang mengikat zat karsinogen tersebut tadi menjadi molekul yang besar sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh. Artinya dia mampu, kentang ini juga pada penelitian yang oleh Mary Ellen ini di Orono ini ternyata kentang memiliki manfaat untuk menyerap, ya, menonaktifkan zat-zat yang karsinogen, memicu timbulnya kanker dan penyakit-penyakit degeneratif yang muncul abad-abad ini. Ya. Tetapi juga kentang juga bisa digunakan sebagai makanan, ya, digunakan untuk menjaga makanan. Artinya di sini bahwasanya ketika seseorang kemudian mengalami penyakit-penyakit seperti darah tinggi, ya, maka makan kentang ini termasuk sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena dia akan mengontrol tensi agar tidak terlalu berlebih atau tidak terlalu berkurang. Dan pada orang-orang anemia, kentang juga sangat bermanfaat. Termasuk makanan yang sangat bermanfaat. Ya, maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya terkadang seseorang ini membutuhkan al-himyah dan terkadang tidak butuh obat. Ya, kalau kita fahami, darah tinggi untuk mengontrol tensi agar tidak naik turun gitu, ya, agar tetap stabil dan normal, daripada kemudian kita mengkonsumsi obat A, obat B, obat C, maka kita kontrol saja dengan mengkonsumsi kentang. Begitu pula dengan diabetes, begitu pula dengan kolesterol, ya, begitu pula dengan kekhawatiran yang menderita manakala terjadi permasalahan pada usus, ya. Maka kentang ini bisa dijadikan solusi, ya, sesuatu yang dibutuhkan bagi orang-orang yang menderita gangguan pencernaan, gangguan limpa, gangguan lambung, gangguan tensi, gangguan kolesterol, ya. Kemudian dia juga anti reumatik, kemudian gangguan gula pada darah, ya. Dan ini saya tidak bisa membacakan banyak sekali, ya, penelitian literatur penelitian yang ada tentang kentang, ya, yang kebanyakan ini di negeri-negeri luar, ya, negeri-negeri barat. Di Indonesia belum terlalu banyak yang bisa kita sampaikan untuk tentang penelitian kentang ini, ya. Dan saya rasa demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk memperpanjang sesi tanya jawab, ya. Dan untuk sesi yang kedua kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Dan manakala ada pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan, ya, kita akan coba untuk menjawab. Kalau tidak, maka kita pun akan berusaha untuk menjawab. Kalau tidak bisa, maka Allah alam. Untuk memandu sesi tanya jawab ini, saya sampaikan kepada saudara saya Al-Khaleda. Silakan. Baik, terima kasih Syekh Faris Al-Kianjas memaparannya, dan tiba waktunya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Sinse, silakan di 021-823-6543 ataupun pesan singkat yang Anda layangkan pertanyaan Anda di 0819896543. Kami akan membuka layanan telepon kami. Silakan penelpon pertama. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Saya dari Fatori, Jakarta Barat. Mohon maaf Bapak, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisi ataupun radionya karena ada feedback. Terima kasih Bapak. Baik, ya silakan Bapak. Iya, Nah, saya dari Fatori, Jakarta Barat. silakan Bapak. Iya, saya ingin tanyakan bahwa saya ini kan ada penyakit diabetes sama tensinya tinggi. Nah, terus bagaimana caranya kalau kentang ini untuk obat gitu? Baik. Terus sekaligus saya mau
kalau bisa ingin minta nomor telepon prakteknya Pak Abu Muhammad itu. Baik. Terima kasih Bapak Iya. atas interaksinya. Nah, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwasanya termasuk makanan yang bagus digunakan untuk mengontrol tensi dan darah tinggi, maksudnya tensi dan gula ya, atau diabetes dan hipertensi adalah kentang. Ya, dikarenakan dia mampu mengontrol tensi darah berlebih, maka Bapak bisa mengkonsumsi kentang sebagaimana yang saya katakan tadi, Bapak bisa rebus kentang kemudian dimakan ya. Bisa dimakan dengan cara direbus atau dikukus. Ya, tentunya hal ini untuk bisa mengurangi volume nasi dan dia juga merupakan makanan pokok ya. Atau kalau memang makannya nasi berarti dalam satu hari lauknya sup kentang. Ya kan? Atau Bapak juga bisa sarapan ya, kentang ya. Kentang dikukus atau direbus kemudian dimakan. Paling tidak satu hari sekitar 2 sampai 3 buah kentang. Ini juga bermanfaat untuk mengontrol baik gula darah maupun darah tinggi, dan ini sebagai pengontrol agar tidak naik. Adapun sebagai obat, Bapak bisa menggunakan beberapa bahan yang sangat efektif, diantaranya ada pare ya, seperti yang pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu ya. Pare juga efektif digunakan untuk mengobati ya, baik diabetes maupun menjaga agar tensi tidak naik atau darah tinggi. Ya, kalau bisa dibilang kentang merupakan makanan pokok yang mengontrol tensi dan diabetes agar tidak naik, maka pare bisa digunakan untuk mengobatinya. Ya, Bapak bisa menggunakan ya oseng pare atau pare dikukus kemudian dimakan di malam hari 1 hari sekali. Ya, kalau sudah baikan bolehlah seminggu 2 kali gitu ya. Begitu pula kentangnya kalau sudah baikan juga bisa dikasih jeda 2 hari sekali dan seterusnya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan bermanfaat bagi para pendengar saya yang lain. Amin. Adapun kombinasi kentang dan pare bisa ditemukan di somai ya. Oh iya. Ini bisa sekaligus. Semuanya ada di situ. Iya. Baik, demikian jawaban dari Sinsa Bun Faris Alkanji, dan pertanyaan dari Abu Alif juga, pertanyaan sama tentang diabetes, semoga bermanfaat. Dan di belakang Bapak Pak Tori di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Ya, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Ari dari Papua. Bapak Ari ya? Ya, saya ini penyakit. Bapak, mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan volume televisinya Bapak. Baik, terima kasih. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Ya, saya ini penyakit radang usus, Ustaz. Radang khusus. Apakah kentang tersebut juga bisa dapat mengobati penyakit tersebut? Baik. Cara ramuannya gimana? Apakah dikukus atau direbus? Baik. Atau ada campuran lain? Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas interaksinya Bapak Ari. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kentang termasuk efektif digunakan untuk mengatasi radang usus. Ya, baik dimakan dengan cara direbus, dikukus, ya, ini efektif ya digunakan atau digunakan sebagai sup ya. Tetapi lebih tepat tentunya dikukus atau direbus untuk mengatasi gangguan radang usus ini. Ya. Dan bisa juga menggunakan jus tomat pagi sore ya, sehari 2 kali minum jus tomat ya, artinya diselang-seling, hari ini kentang, besoknya. Bahkan kentang ini bukan cuman radang usus, bahkan sampai pada kanker usus atau kanker kolon. Juga pada penelitian sudah dibuktikan demikian ya. Maka bisa menggunakan kentang sehari pagi, siang, sore, menggunakan makan kentang yang direbus atau dikukus. Ya, kalau memang butuh makan nasi ya makan kentang sebelum makan nasi. Ya, jadi pemenuhan nasinya itu tidak terlalu memenuhi tubuh ya. Dan selanjutnya untuk obat yang lainnya maka bisa menggunakan jus tomat. Ya, kurang lebih sekitar setengah gelas diminum pagi, siang dan sore. Ini juga bisa digunakan untuk peradangan pada usus. Dan bumbu lain ada juga seperti kunyit juga bisa digunakan untuk radang usus. Ya, termasuk radang usus buntu atau radang usus secara umum. Ya, kunyit juga bisa digunakan diparut kemudian diseduh dengan air hangat kurang lebih setengah gelas, biarkan sampai menjadi dingin.
ya, kemudian ditambah madu secukupnya, kemudian diminum. Ya, lakukan pagi dan sore, ya. Juga untuk menyelingi, mengganti tomat, misalkan dari ini tomat, besok kunyit, ya. Ini juga efektif yang bisa didapat dari makanan, ya. Dan betul apa yang Bapak katakan tadi, inilah kebutuhannya saat artinya seseorang mengidap penyakit kayak radang usus dan sebagainya, maka dia butuh tomat untuk jus, dia butuh makan kentang, ya. Ini merupakan kebutuhan, jadi sesuai dengan kebutuhan maka kemudian mengkonsumsi. Nah, bagaimana kalau sudah sembuh? Ya kalau sudah sembuh kemudian 100% kembali kepada nasi, ya tidak kepada kentang pun ya tidak ada masalah, tetapi masih dikonsumsi juga tidak salah, ya, karena kentang juga termasuk pencegahan daripada penyakit, ya. Dan mungkin di kemudian hari juga bisa jadi kita akan bahas tentang beras gitu, ya, karena ini sudah mulai sayur plus makanan pokok ini kan, mungkin suatu saat nanti, ya, kita juga bisa membahas tentang makanan pokok yang lainnya, kan, tetapi kita masih menyelesaikan tentang sayur dulu. Demikian, mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bisa bermanfaat bagi para pendengar, bisa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih atas jawaban serta solusinya, dan kepada Bapak Ari semoga bermanfaat, dan kepada Anda yang menderita radang usus seperti Bapak Ari. Baik, di belakang Bapak Ari di Papua silakan di 0218236543 bagi Anda yang berkonsultasi permasalahan kesehatan Anda. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Andi di Subang, Pak. Bapak Andi di Subang, silakan Bapak. Assalamualaikum, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan apakah biji pepaya dapat mencuci perut dari parasit, dari bakteri, dari mempelancar pencernaan. Terus yang kedua bisa, Sensei? Mohon maaf Bapak, Satu aja, Pak, ya. satu saja Bapak Andi, dikarenakan waktunya. Nah, terima kasih atas interaksinya Bapak Andi. Ya. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biji pepaya memiliki sifat yang pahit sejuk sehingga bisa digunakan untuk mengatasi yang demikian Bapak sampaikan, tetapi tentunya bukan pencahar yang drastis, artinya pencahar yang ringan, ya. Bisa digunakan, dan biji pepaya juga bisa digunakan untuk membunuh cacing, yang bisa dikonsumsi untuk membunuh cacing, ya. Benar demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar yang lainnya selanjutnya. Baik, masih di line telepon kami di 0218236543. Silakan, masih ada kesempatan. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Di Pekanbaru. Dengan Ibu siapa? Ibu Yanti. Ibu Yanti, ya? Iya. Baik, silakan Ibu. Ya. Nah. Halo. Iya, Ibu silakan. Iya. Halo. Nah. Ya. Ya, Ibu. Gini Pak. Ya. Saya sakit apa? Ya. Saya sakit tidak bisa tidur, Pak. Ya. Nah, gitu, Pak. Itu saja, Ibu. Tuh kemarin pertamanya saya tuh sakit depresi kata dokter gitu. Jadi saya tidak bisa tidur, kalau malam tidak bisa tidur gitu. Baik. Nah, itu aja Pak yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu atas Assalamualaikum. interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya belum membahas juga tentang bagaimana efektifnya kentang penenang juga untuk depresi. Mungkin nanti di penghujung acara kita akan sampaikan juga. Di antaranya dia juga bagus untuk gangguan-gangguan kejiwaan termasuk penenang, sekaligus dia juga sebagai obat depresi, ya. Tapi selanjutnya selain itu obat susah tidur juga bisa menggunakan batang dan daun kangkung secukupnya, kemudian direbus dengan 1 gelas air, kemudian saring, kemudian diminum atau dimakan sebagai lalap. Ini sudah sering digunakan. Atau bisa juga dengan daun asam Jawa yang kemudian dikeringkan, kemudian digunakan untuk mengisi bantal, kemudian digunakan untuk tidur sebagai bantal buat tidur, ya. Atau bisa juga menggunakan brotowali 1 jengkal, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, ya. Kemudian setelah mendidih kecilkan apinya, biarkan
sampai 5-10 menit ya, kemudian disaring, kemudian diminum ya. Dan ini bisa dilakukan 1-2 jam menjelang tidur ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Bisa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Insias jawaban serta solusinya, dan kita akan beralih ke pesan singkat yang begitu banyak pertanyaan masuk ke meja redaksi kami. Kami akan bacakan pesan singkat dari Umu Musa dari Jakarta. Assalamualaikum ya Sinse. Di payudara saya ada benjolan keras, sudah sebesar telur ayam. Dan apakah ini ada gangguan kepada ASI saya yang diberikan kepada anak saya? Demikian Sinse. Ya. Adanya benjolan, mastitis atau benjolan yang lain, benjolan pada payudara. Ya, ini disebabkan karena ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa jadi dikarenakan lemahnya tihal atau limpa sehingga distribusi cairan tidak sempurna sehingga terjadi stuck atau terbendung, terhentinya cairan tersebut kemudian tidak mengalir. Yang kedua, dikarenakan tidak harmonisnya antara hati dengan limpa sehingga terjadi seperti itu pula pada payudara, sebagaimana terjadi pada ketika wanita ketika haid kemudian kencang payudara dan seterusnya. Bisa menggunakan beberapa kacang panjang ditumbuk. Kacang panjang 10 boleh, cukupnya ditumbuk, kemudian dikasih garam sedikit, kemudian dibalurkan pada payudara yang bengkak tapi tidak terkena area yang hitam. Areolanya ya, area yang hitam sebelum puting. Ya, kemudian dibalurkan. Ini bisa dilakukan biarkan sampai kering, kemudian dikompres, dicuci bersihkan pakai air hangat. Bisa dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Bisa yang lainnya selanjutnya. Amin. Demikian Umu Musa jawaban dari Sinse, semoga bermanfaat dan diberikan kemudahan. Kami akan kembali bacakan pesan singkat Anda. Pertanyaan dari seorang bapak, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum ya Sinse, ingin bertanya, apa penyebab sakit dari pengapuran? Apakah ada herbal yang bisa menetralisasinya? Ya. Jadi pengapuran ini kebanyakan adalah dikarenakan banyak hal ya. Ada kalanya dikarenakan penyakit alaliyah, yakni penyakit yang disebabkan karena kecelakaan, ya, atau seringnya operasi sehingga banyaknya esensi yang dari ginjal akan mengalir ke sana untuk digunakan memenuhi kebutuhan regenerasi sel, ya, dan revitalisasi sel, sehingga yang seharusnya esensi dari ginjal itu dibentuk menjadi sumsum kemudian memenuhi mencukupi kebutuhan tulang, dikirim ke dimak kemudian disebar untuk memenuhi kebutuhan tulang. Hal ini akan terjadi kekurangan. Bisa jadi dikarenakan seseorang terjebak kecelakaan, ya, atau seringnya operasi, atau kemudian juga kecelakaan tersebut menimbulkan adanya sumbatan yang hal ini tidak disadari oleh para pengobat, pasiennya, atau orang yang menderita tersebut, ya. Begitu pula pengobat yang merawatnya, dia hanya berpikiran tentang bagaimana tulang ini bisa nyambung, ya, atau melencengnya tulang ini kemudian bisa diluruskan, kemudian digip gitu ya, dibalur. Kemudian dia tidak memperhatikan organ yang memberikan sumsum, ya, terutama ginjal dan limpa yang menghasilkan nutrisi atau saripati makanan yang kemudian dikirim ke ginjal menjadi esensi yang nanti ginjal itu akan memproduksi sumsum pada satu sisi, dan sisi lain memproduksi sperma, ya. Kemudian dia akan masukkan ke situ. Nah, kalau terjadi hambatan, terjadi hambatan atau setak sehingga dia berhenti di situ, maka tulang tersebut kurang sumsumnya, maka lama-kelamaan pada usia-usia tertentu dia juga akan terjadi seperti yang Bapak katakan, pengapuran, pengerobosan, ya, dan seterusnya, ya. Dan banyak sekali penyebabnya. Atau bisa juga dikarenakan panas jantung yang terlalu berlebih, ya. Kemudian penuaan dini sehingga menguras esensi ginjal terlalu berlebih. Sangat banyak sekali penyebabnya. Tentunya tidak bisa just Bapak itu termasuk apa penyebabnya, ya. Dan solusinya pun macam-macam, tergantung dari penyebabnya, ya, tergantung dari penyebabnya. Kalau dikarenakan limpa bisa menggunakan zaitun misalkan. Kalau dikarenakan karena ginjal bisa menggunakan jus apel misalkan, ya. Atau menggunakan makanan-makanan lain seperti tomat, pisang, ya. Termasuk kentang ini, ya, tomat, pisang, kentang. Ini juga makanan-makanan yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya
pengapuran ataupun gangguan tulang lainnya seperti osteoporosis, rematik, gangguan tulang-tulang lainnya. Ya. Kemudian juga beberapa bahan obat yang bisa digunakan, bahwa bisa menggunakan daun belentas sebagai lalap ya. Daun belentas kemudian digunakan sebagai lalap pagi dan sore. Atau kalau tidak ada bisa diganti dengan jus wortel. Usahakan sedaun-daunnya sampai kepada daunnya. Kemudian di blender kurang lebih setengah gelas, minum 1 kali sehari. Ya, dalam jangka waktu 1 minggu baru kemudian digunakan 2 hari 2 hari sekali. Ya, setelah itu baru seminggu kemudian baru berarti 14 hari ya. Setelah 14 hari berarti baru seminggu 2 kali dan seterusnya demikian dan demikian. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Musa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya dan kami kembali bacakan pesan singkat sebelum kita beralih ke layanan telepon kita. Assalamualaikum ya Sinse, saya mempunyai anak berumur 15 tahun, perempuan. Tangan dan kakinya selalu berkeringat dan bila haid bisa-bisa 2 kali dalam sebulan dan bisa pula tidak haid pada bulan berikutnya. Apakah ini ada solusinya Sinse? Keluarnya keringat pada tangan dalam para pengobat klasik sering menyebutkan dikarenakan astenia, energi vital pada jantung, atau lemahnya energi vital pada jantung. Ya, walaupun terkadang ada tangan, ada kaki gitu ya. Lemahnya energi vital pada jantung sehingga tidak bisa mengontrol pengeluaran keringat. Dan karena keringat merupakan cairan yang dikendalikan oleh jantung. Bisa jadi dikarenakan terjadinya kelemahan jantung sehingga terjadi muncul seperti yang disampaikan tadi. Tetapi permasalahan lain tadi yakni tentang haid ya. Bisa jadi terjadi gangguan haid dan sebagainya. Apakah bisa dari satu organ yakni jantung? Bisa. Bisa saja. Karena sampainya darah, terpompanya darah dari tempat produksinya ya, dari kabid sampai ke rahim tentunya dengan pengiriman, dengan pompa. Ya, baik itu oleh tihal ataupun oleh yang mengirim sendiri yakni jantung yakni atau kolbu, maka bisa terjadi. Ya. Walaupun permasalahan lainnya juga bisa terjadi pada limpa. Karena dia yang mengontrol darah keluar dan tidaknya dari rel atau darah yang keluar tidaknya sampai ke rahim. Ya, atau bisa jadi dari kabid hati. Karena dia merupakan organ yang digunakan untuk memproduksi darah. Ya, dan dia yang mengatur volume darah, pengeluarannya. Ya, kalau kemudian dia ada stagnasi energi vital, kemudian terjadi permasalahan panas dan sebagainya, ya, ketika ada energi vital panas kemudian terkumpul di sana, kemudian hal ini akan merubah darah dari tabiatnya, dari sejuk berubah menjadi hangat dan seterusnya. Ya, tidak hanya sekedar keluar, tetapi bisa juga memancar, maka bisa terjadi pendarahan. Ya, bisa terjadi tidak haid karena adanya sumbatan. Bisa jadi nyeri. Ya, dikarenakan adanya sumbatan tadi bisa jadi nyeri. Ini gangguan-gangguan haid. Ya, bisa jadi. Dan seringnya beberapa hal yang sering digunakan, ada beberapa obat yang bisa digunakan, di antaranya kunyit dan asam. Di mana kunyit pun baik kunyit maupun asam itu juga digunakan atau dimanfaatkan untuk menghentikan keringat. Karena asam itu dia juga astringent, menciutkan dan menjaga keringat agar tidak gampang keluar. Dan kunyit juga menjaga agar darah tidak tertumpah keluar. Begitu pula dengan asam juga menjaga agar darah tidak tumpah keluar. Bahkan asam juga mencegah terjadinya pengeluaran cairan berlebih, termasuk keringat berlebih, pengeluaran beser sperma berlebih gitu ya. Termasuk pendarahan. Maka bisa menggunakan kunyit 1 ibu jari ditambah dengan asam 2 sebesar telur burung puyuh, kemudian ditambah dengan gula aren secukupnya, kemudian direbus dengan 2 gelas air. Saring bagi 2, kemudian diminum pagi dan sore. Mudah-mudahan bermanfaat, mengangkat penyakitnya dan juga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, demikian Umur Rahma di Pekanbaru. Semoga bermanfaat jawaban dari Sinse dan masih di pesan singkat sebelum kita beralih ke layanan telepon. Assalamualaikum ya Sinse, saya Nun Sena dari Palembang. Saya mengalami sakit di telapak kaki setiap bangun tidur. Namun di siang harinya telapak kaki saya rada mendingan dan apakah ini ada penyakitnya atau ada solusinya Sinse? Nyeri pada telapak kaki, terutama pada saat tidur, bangun tidur, ya. Kemudian begitu nampak nyeri, kemudian lama-kelamaan ketika buat berjalan itu agak ringan, enteng, kemudian terkena hawa hangat siang hari, itu enakan,
sudah. Atau duduk lama duduk, ya. Kemudian begitu nampak kakinya, itu kemudian nyeri lagi. Kemudian berjalan sebentar, kemudian beberapa langkah atau beberapa lama, kemudian hilang lagi. Ada beberapa pendapat di sini, ada yang mengatakan hal ini merupakan disebabkan karena lemah ginjal. Ya, lemah ginjal dikarenakan menurunnya hormon seksual. Ada dulu, zaman dahulu di tahun-tahun 97-an ya, di tahun 97-an ya. Setahu saya masih ingat tahun 97-an itu gangguan-gangguan seperti ini diderita oleh wanita-wanita. Kan pada wanita itu diderita umumnya itu pada usia 49 tahun lebih. Ya, 49, 50 dan seterusnya. Dikarenakan ini pra-menopause ya, menjelang menopause dia. Kemudian mulai menurunnya hormon seksual, lemahnya ginjal untuk produksi hormon seksual dan seterusnya. Kemudian juga hal ini menyebabkan terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh penanya ya. Atau pada pria itu sekitar usia 60 sampai 64. 60 sampai 64 dulu. Saya masih ingat ketika saya menangani beberapa kasus di tahun 97. Ya, waktu itu saya baru lulus tahun 97. Ya. Saya juga ngajar dan praktek, kan, tetapi terjadi banyak kasus seperti itu. Kenapa saya tahu? Karena saya juga ngajar juga praktek ya. Sehingga saya tahu. Nah, akan tetapi dari tahun 97 sampai tahun 2007, berarti udah 10 tahun ya, 10 tahun. 10 tahun kemudian ini tidak cuma diderita oleh perempuan yang usianya 49 pada wanita dan 60-64 pada pria. Mulai menurunnya, kan, tetapi juga pada pria diderita pada pria di usia-usia 30 tahun. Najib kan? 35 tahun bahkan mengalami seperti ini. Jadi udah menurun hormon seksual. Nah, ini nggak tahu apa di perkotaan ya, karena saya sudah sampai di 2006 saya sudah sampai di Bekasi. 2007 saya sudah ada di Bekasi ya. Dan ternyata di tahun 2007, 1 tahun kurang lebih sekitar 6 bulan lebih sedikit saya praktek di Bekasi ini, ternyata ada kasus yang seperti itu juga. Dan diderita oleh orang-orang yang usianya belum sampai 40. Pria, bukan wanita. Wanita juga 27, 29. Padahal dulu 10 tahun yang silam, ketika saya di tahun 2007, 10 tahun yang silam itu hanya diderita pada 49 lebih. Begitu pula prianya. Hal ini bisa disebabkan karena orang kota di sini ini banyaknya kegiatan, hal-hal yang membuat stres, ya, depresi dan sebagainya, menguras esensi ginjal sehingga terjadi penuaan dini. Baik dari sisi organnya, aus organnya, ataupun ya soalnya orang muda berpikirnya kayak orang tua ya. Jadi baik dari sisi aus organnya ataupun badannya, kulitnya. Ya, sehingga makanya orang-orang kota lebih banyak membutuhkan anti-aging, pencegahan terhadap penuaan dini. Ya, ada pun bahan obat yang bisa ibu gunakan. Ibu bisa menggunakan apel hijau, biasanya disebut apel batu atau apel malang, kemudian di blender kurang lebih sekitar 3 air 100 cc agar dapat 3/4 gelas di blender bersama dengan air, kurang lebih 3/4 gelas, kemudian diminum setiap mau tidur 1 kali sehari. Ya, ini mulai bertahap untuk mengumpulkan kembali esensi pada ginjal dan memperhatikan penurunan atau rusaknya hormon seksual yang ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya. Bermanfaat juga bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Kemudian selanjutnya. Baik, terima kasih jawaban serta solusinya, dan kami akan beralih ke layanan telepon kami di 0218236543 bagi Anda yang berkonsultasi langsung. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Usman di Riau. Bapak Usman di Riau, silakan Bapak. Ini Pak, ada pertanyaan tentang wanita hamil. Wanita hamil biasanya kan ngidam Pak. Ya. Nah, sementara ini istri saya sedang ngidam dan beberapa minggu ini dia tidak melakukan aktivitas lain seperti sholat, masak, istilahnya pekerjaan rumah dan ibadahnya terlantar semua di lantaran fisiknya lemah dan bisanya cuma tidur. Apakah itu ada solusinya ataukah ada
obatnya, Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bervariasi orang dalam ngidam. Ya, hamil biasanya ngidam, ya, karena tidak semua wanita hamil itu ngidam. Dan sebaik-baik wanita, misalkan wanita hamil, sebaik-baik ngidam ya tidak pengen apa-apa. Ya, kemudian juga seger bugar gitu ya, sebaik-baiknya begitu. Tapi ini juga membuktikan bahwasanya antara lambung, pencernaan dengan rahim itu saling berhubungan erat. Maka ketika yang terisi adalah rahimnya, yang mual adalah perutnya. Yang membuat lemas adalah lemahnya dikarenakan tidak memiliki tenaga, 4 alat geraknya dikarenakan lemah limpahnya. Ini sangat berhubungan erat. Ya. Maka ada beberapa hal di sini yang perlu diperhatikan. Bapak juga bisa menggunakan oseng kangkung yang agak pedas, agak asam-asam pedas, kemudian digunakan untuk lauk bagi istri. Ini juga mengatasi gangguan mual dikarenakan ngidam. Ya, karena sebab-sebab muntah itu banyak sekali, diantaranya yang ngidam ini tadi. Ya, kemudian ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga menggunakan jahe. 1 jari jahe kemudian ditumbuk, digetok, prek, ya, kemudian diseduh pakai air panas, biarkan menjadi hangat, ya, kemudian dikasih gula aren, secukupnya, kemudian diminum, sedikit demi sedikit. Ya, ini juga akan mengatasi mual ngidamnya dan menambah kekuatannya. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kemudian Allah jaga juga janinnya dan kesehatannya. Ya. Tentunya agar mudah-mudahan bisa beribadah dan walau bagaimanapun juga dalam keadaan bagaimanapun ya tetap tidak bisa meninggalkan dengan alasan apapun, alasan ngidam pun ya tetap tidak bisa meninggalkan, karena perlu diketahui juga Pak, bahwasanya kolbu itu punya peran yang sangat penting. Bagaimana mungkin ya kita kemudian meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita ini memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal tidak menjalankan perintahnya, ya, kemudian kita juga melakukan larangannya, ya kan sesuatu yang tidak mungkin lah harus dilakukan. Maka ya tetap meminta kebaikan itu harus tidak lupa tetap beribadah, kan itu tugas kita, kewajiban kita sebagai manusia, karena kita diciptakan itu ya untuk beribadah, bukan kemudian untuk yang lain, ya, untuk beribadah. Maka apapun yang terjadi tidak boleh meninggalkan, dan itu juga bagian daripada terapi, bagian dari pengobatan yang paling bagus, paling utama. Ketika kolbunya itu sehat, maka insya Allah yang lainnya itu menyusul. Yang lainnya itu gampang, urusan badan itu lebih gampang, sementara urusan akhirat itu yang lebih susah dan rumit. Ya, ibadah dulu diperbaiki Pak, itu yang paling penting sekali. Ya, baru kemudian yang urusan ngidam-ngidam ini gampang lah. Yang penting, yang paling utama dan paling penting dan tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa ditawar-tawar, itu adalah melakukan ibadah. Yang lain gampang. Ya. Selanjutnya. Terima kasih Insya, dan kepada Bapak Usman, semoga diberikan kemudahan kepada istri Bapak hingga bisa beribadah dengan maksimal insya Allah ta'ala. Di belakang Bapak Usman di 0218236543. Naam, halo. Ya. Ya, halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Di Cilukang, Sumatera Barat. Bapak mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, kurang jelas jadi suaranya. Ya, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Bapak terputus-putus suaranya Bapak. Ya, silakan. Ya. Ya. Di Padang. Ya, silakan Bapak. Sakit di buah-buah saya itu, di kemaluan saya itu kan buah-buahnya. Nah. Ya, yang satu besar. Yang satu besar sebesar telur ayam. Yang satu kecil. Nah, itu. Tapi sakit Bapak? Itu. Berat kaki, berat badan. Kalau mau buang air kecil, orang bisa didorong ke bawah. Berat rasa badan. Baik. Ayo tanyakan Sensei. Baik, terima kasih Bapak atas interaksinya. Nah, bagaimana? Ya, cukup Bapak atas interaksinya. Insya Allah akan dijawab oleh Sensei.
Baik. Ya. Turunnya lemahnya energi vital limpa yang terlalu lama akan menyebabkan turun energi vital limpa. Lalu terjadinya peradangan pada bagian-bagian yang Bapak sebutkan tadi. Ya, ada beberapa bahan obat yang digunakan untuk menguatkan dan menaikkan serta mengatasi peradangan yang ada. Yang pertama diantaranya adalah Bapak bisa menggunakan minyak zaitun cukupnya, kemudian dioleskan pada pusar saat mau tidur, satu. Kemudian yang kedua Bapak bisa menggunakan 3 buah lengkeng, ya, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas dan 1 jari telunjuk kayu manis. Ya. Kemudian direbus bahan-bahan ini kemudian direbus. Kayu manis 1 jari, kemudian adas 1 sendok teh peres, kemudian 3 buah biji lengkeng yang kemudian direbus, ya, dengan 3 gelas air sampai mendidih. 3 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit. 1 saring bagi 3, minum pagi, siang, dan sore. Lengkengnya boleh dimakan. Ya, lengkengnya boleh dimakan. Minum pagi, siang, dan sore. Besoknya baru bikin lagi yang baru. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, demikian Bapak di Padang. Semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Di belakang Bapak di 0218236543 masih tersisa beberapa waktu ke depan. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Oh, dari Gorontalo ini Pak. Ibu siapa? Ibu Ulfa. Baik, silakan Ibu. Oh, mau tanya ini, saya punya anak usia 3 tahun. 3 tahun Bu ya? Ya. Tapi kalau tidur malam itu dia sering bilang kakinya sakit, jadi suka dibengkokkan gitu kakinya, katanya sakit. Nah, selama ini kalau dia mengeluh begitu biasanya cuma dibasahin kakinya, terus dibeli minum air putih, dia tenang, tapi cuma sebentar. Setelah itu dia begitu lagi berulang-ulang. Jadi dalam 1 malam itu biasanya sampai 3 kali atau 4 kali gitu. Sakitnya di posisi sebelah mana Ibu kakinya Bu? Iya, jadi kakinya biasa suka dioles air gitu. Baru itu dia tenang. Ya baik Ibu. Mohon penjelasannya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Ulfa. Nah. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa anak yang terlalu aktif juga istilah orang dewasa pegel ya. Capek ya. Capek kaki pegel itu juga dia bilangnya juga sakit ya. Ada yang benar-benar memang sakit. Ada yang memang ada dari lahir memang ada gangguan di ginjalnya, kemudian kurang bagus distribusi sumsum ke tulangnya, bisa jadi juga ya, atau tumbuh kembang, terlambatnya tumbuh kembang bisa jadi juga ya. Secara umum kalau ibu apa yang ibu lakukan masih bisa diteruskan, tetapi ibu bisa ditambahi kencur cukupnya, diparut, kemudian dikasih minyak zaitun, kemudian dibalurkan ketika mau tidur ya, balurkan ketika setiap mau tidur ya. Dan ibu juga bisa memberikan 1 sendok teh madu, minumkan pada dia bangun tidur mau tidur, karena manisnya madu bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri dan sakit ya. Sementara kencur yang ditambah dengan minyak zaitun akan melancar peredaran darah ya. Kalau memang itu pegel dan nyeri, maka dia juga bisa digunakan untuk mengatasi. Nggak terlalu panas karena ada minyak zaitunnya ya. Ini setiap mau tidur. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan yang lainnya selanjutnya. Baik, demikian Ibu Ulfa jawaban dari Sinsia. Semoga bermanfaat. Di belakang Ibu Ulfa di 0218236543 sebelum kita beralih ke layanan pesan singkat. Nah, halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya, kami masih mengundang Anda bagi Anda yang berkonsultasi kepada Sinse di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Bapak Amir di Lampung. Bapak Amir, silakan. Gini, Zat. Bapak saya itu punya penyakit di lambung. Lambung. Itu gejalanya makan mangga kelebihan. Nah, sekarang itu kalau dikasih makan nasi sedikit aja udah penuh.
berasa penuh gitu. Tapi kalau dikasih makan sayur-sayuran nggak sakit. Nah itu selalu sakitnya terus menerus sekarang. Terus jadi sama susah buang air. Baik. Kalau makan kebanyakan dia penuh sampai ke hulu hati. Nah mohon solusinya Ustaz. Baik. Terima kasih Bapak Amir atas Ya, interaksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya sebutkan bahwasanya merupakan dasar kesehatan. Bahkan merupakan pokok dari seluruh ilmu kesehatan atau ilmu pengobatan adalah wakulu wasrubu wala tusrifu, makan minum tetap jangan berlebihan. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, kalau berlebih iya, berlebih tidak semuanya nggak bagus. Berlebih siapapun dia makan berlebih itu tidak bagus. Termasuk bapaknya bapak ya makan berlebih nggak bagus, apalagi pencernaan sudah tua. Begitu pula bapak sendiri, penanya sendiri itu pun berlebih tidak bagus. Maka kontrollah makanan mereka, ya, jangan sampai berlebih. Ya, karena berlebih itu selebihnya akan menjadi penyakit. Ya, mau makan mangga berlebih, mau durian berlebih, mau nasi berlebih, maka berlebih itu tidak bagus. Sampai madu berlebih pun tidak bagus. Ya, maka kenapa kita membahas tentang sayur, ya, tentang buah-buahan? Karena pembahasan ini yang diharapkan adalah para pendengar dan pemirsa ini mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oh saya lagi begini, oh saya butuhnya ini. Saya lagi begitu, oh butuhnya itu, kan gitu. Jadi bukan kemudian kita mengkonsumsi sesuatu yang terlalu berlebihan. Maka solusi yang paling utama ya jangan berlebih. Solusi yang paling utama ya jangan berlebih. Selain memang ibu bapak bisa menggunakan kunyit diparut, kemudian ambil airnya, peras ambil airnya kurang lebih sekitar 2 sendok makan, campur air setengah gelas, diaduk kemudian diminum. Ya, dilakukan pagi dan sore. Tetapi tetap yang namanya, bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya bahwasanya ilmu pengobatan itu ada 2, al-himyah dan ad-dawa. Kalau seseorang punya obat, punya dawa, maka dia tetap butuh al-himyah, pola hidup, pola makan yang bagus, pola tidur yang bagus. Ya. Kalau dia sudah punya pola hidup, maka dia sudah tidak membutuhkan lagi obat. Ya, bahkan kalau kita mampu menakar perut kita, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Ya. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali menukil perkataan Ibnu Masawih, seorang dokter kenamaan di zaman itu, di zamannya, yang mengatakan sekiranya orang mempraktekkan ini, sepertiga ini, ya, makanan, minuman dan air, udara ini saya apotek dan rumah-rumah sakit tutup. Ya, karena sudah tercapai kesehatan. Seakan-akan kalau kita menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, maka insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Ya, dan ini kelebihan itu tidak boleh. Allah juga melarang. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang. Kemudian Nabi SAW juga sudah membagi kapasitas perut itu berapa dan berapa. Ya, tentunya selain kunyit, inilah pokok. Ini pokok. Ya. Karena terlalu banyak memakan makanan pun energi vital kita akan banyak terkuras untuk mengurai makanan tersebut. Iya kalau makannya bisa terurai. Kalau nggak bisa terurai, akan menjadi beban. Dan dia akan duduk di posisi penyakit. Begah, iya karena penuh. Perutnya penuh. Bagaimana tidak begah? Maidah penuh. Perut besar penuh. Ya, tentunya sesuatu yang penuh itu susah dicerna. Jangankan perut, ruangan yang penuh aja susah diatur kok. Bagaimana mengatur tata letaknya, orang sudah penuh, geser sedikit nyenggol, ya, begah, masukin sedikit begah. Ya, jadi bukan diberi apa, tetapi makanannya. Itu yang paling benar adalah bagaimana menahan makanan yang tidak berlebih. Selebihnya ada pun kunyit atau kemudian madu, 3 sendok makan bangun tidur mau tidur, ini akan memiliki manfaat kalau dia menjauhi larangan, melakukan al-himyah dengan benar. Menjauhi larangan-larangan yang menyebabkan perutnya menjadi begah dan penuh. Akan tetapi kalau dia terus demikian, bapak itu demikian, maka nggak berguna pula. Mau kunyit, mau madu, maka nggak berguna pula. Ya, tetap yang paling utama ini adalah pokoknya. Kemudian yang berikutnya al-himyah adalah pokoknya. Kemudian yang berikutnya baru digunakan obat. Ya, berikan nasihat yang lembut, berikan nasihat yang bagus ya. Kan bapaknya juga sudah merasakan sendiri kan. Kalau terlalu banyak maka akan penuh. Ya, maka berikan nasihat kepada bapak ya jangan terlalu banyak makan, besok juga makan lagi.
Kalau makan pagi, siang juga makan lagi, malam juga makan lagi. Nggak bisa kita tumpuk, makan itu jadi satu kali kan nggak bisa. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya. Dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Biasanya kalau sedang sakit itu nasihat bisa masuk sih. Iya, Tapi bisa. ketika sudah lama, sudah nggak sakit lagi, kembali Betul, lagi tuh. kembali lagi biasanya kalau Makan lagi, makan enak-enak lagi dan langsung sakit lagi baru kerasa baru lagi. kerasa lagi. Betul, betul. Ya, terima kasih Bapak Amir di Lampung. Semoga bermanfaat jawaban dari CNC. Dan kita akan beralih ke layanan pesan singkat dari Bapak Abdullah di Bekasi. Assalamualaikum ya CNC. Saya penderita darah tinggi dan diabetes. Untuk kentang ini lebih baik direbus atau dikukus? Dan bolehkah memakan kentang ini dengan keju ataupun mayones? Ya. Jadi kentang ini kalau digunakan sebagai obat, maka obat ini memiliki aturan. Saya walaupun tidak mengatakan aturan baku, tapi dia memiliki aturan ya. Ketika dia digunakan sebagai aturan, ketika dia dimasak begini, maka dia bisa bermanfaat untuk ini. Dimasak begitu, dia bermanfaat untuk itu. Adapun saya tidak tahu bagaimana kalau kentang diberikan terigu dan mayones, saya tidak tahu. Itu sudah bukan obat lagi, sudah bukan ranah saya. Ya, sudah bukan ranah saya, itu ranah kue ya, pembikinan kue. Apakah kalau diberi mayones kemudian keju itu bermanfaatnya kemana? Ya, ini tentunya ya bermanfaat bagi orang yang menginginkan ya, karena memang enak ya mungkin ya. Saya juga belum pernah kentang keju. Tapi direbus bagus. Saya sebutkan tadi kentang bisa direbus, bisa dikukus, bisa dipanggang, bisa digoreng. Ya, artinya begini, kok saya bosan direbus? Ya sudah dikukus. Kok hampir sama ya, udah dipanggang aja, panggang aja. Kayaknya jenuh juga ya, udah goreng aja dah, ya goreng. Di bervariasi ya, adapun saya rasa goreng pun nggak harus dikasih. Biasanya orang-orang kentang goreng biasanya dikasih cabai apa ya, enak juga kan? Nggak harus ya, nggak harus. Ya, biasanya bubuk cabai apa itu enak juga kan? Nggak usah. Kentang juga udah enak, digoreng juga udah enak, dikukus juga udah enak, nggak usah kasih mayones, nggak usah kasih keju. Apa yang cocok itu tadi. Kalau rebus terus bosan, ya sekali-sekali panggang lah. Panggang, bosan, goreng terus demikian. Cocok saja, tidak ada masalah. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lain. Berarti semua variasinya bisa Variasi. dimakan ya Sinse. Baik, kami akan kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum ya Sinse. Saya dari seorang ibu di Brebes. Saya sedang hamil 6 bulan. Dari awal kehamilan sampai sekarang saya mengalami keputihan yang cukup banyak. Namun alhamdulillah tidak bau dan gatal. Apakah ada solusinya untuk keputihan ini Sinse? Tadi saya katakan bahwasanya kentang ini termasuk obat untuk jamur ya. Termasuk jamur luar, fungi. Luar maupun didekalbikan yang ada di dalam. Ya. Berarti ibu hamil mengkonsumsi kentang pun bagus. Ya, karena dia juga anti jamur, dia juga pelumas usus, bagus. Ya, ini bisa digunakan sebagai alternatif lain, apalagi ibu hamil yang kadang-kadang ngidam dan kurang suka makan nasi, maka bisa diganti dengan kentang. Tentunya agak lebih variasi ini mudah-mudahan lebih lebih baik ya. Atau bisa juga menggunakan bahan obat lain yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan keputihan ya. Selain dari kentang bisa juga menggunakan kencur. Kencur juga bisa digunakan untuk mengatasi keputihan. Temu hitam juga bisa digunakan untuk mengatasi keputihan. Kunyit juga bisa digunakan untuk mengatasi keputihan. Terutama keputihannya dilihat. Apakah dia kuning, apakah dia putih. Kalau keputihannya warnanya putih, maka usahakan yang digunakan adalah kunyit itu rimpangnya. Ya, yang cabangnya. Ya, bukan pokoknya. Orang Jawa bilang pokoknya itu disebut biang. Padahal biang itu ibu ya. Salah, itu biang itu sebenarnya ibu. Ini terlalu kedaerahan sekali. Hanya beberapa. Kemudian ada yang menyebut biang ini dengan empu. Keadaan ada yang bilang umbi kan, umbi kunyit. Ada yang bilang biang kunyit, ada yang bilang empu kunyit. Ya, orang Jawa sering bilang empu. Padahal empu itu nama orang pintar ya. Pengarang kitab. Ya, di akhir abad Majapahit kemari orang yang bikin keris gitu ya. Bu Gandring. Bu Saida, Bu Panulu penulis kitab gitu ya. Bukan luar penulis kitab Arjuna Wiwahab, Bu Prapanca yang
soma yang ada Bhinneka Tunggal Ika ini empuk. Jadi bukan bukunya, kunyit. Kunyit itu yang pokoknya itu digunakan pada keputihan yang warnanya kuning. Sementara kunyit yang cabangnya yang bukan pokok ini anak. Ada yang bilang anakan, ada yang bilang rimpang. Kalau yang menurut Wikipedia ya, bahasa internasionalnya namanya rimpang. Sementara ininya namanya umbi. Yang pokoknya itu, yang besar itu namanya umbi. Yang orang Jawa bilang empuk itu namanya umbi sebenarnya. Ya, bulbus. Kemudian yang ini yang dibilang anakan itu namanya rimpang. Nah, ketika keputihannya itu putih warnanya, maka menggunakan yang rimpang, yang cabangnya. Tapi kalau di keputihannya itu warnanya kuning, maka digunakan yang pokoknya, umbinya atau empuknya. Ya, kemudian diparut seduh pakai air hangat, boleh dikasih madu, kemudian diminum selagi hangat, ya kurang lebih setengah gelas. 1 hari sekali, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya kemudian Allah jaga janinnya dan persalinnya dengan normal, dan Allah angkat penyakitnya, dan bermanfaat pula bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya, Masya Allah, nih beda rimpang dan umbi saja ya, beda kegunaan. beda kegunaan, dan dalam cara masak pun beda. Oh, subhanallah. Nanti misalkan suatu contoh, misalkan kita menggunakan umbi ya, kita menggunakan umbi kunyit ya, kemudian dimasak baru mendidih, mendidih kemudian berhenti, itu ketika diminum itu bisa digunakan untuk menghentikan keringat, bisa digunakan untuk mengobati masuk angin, bisa digunakan untuk mengatasi gangguan flu, influenza. Tetapi kalau baru begitu mendidih kemudian dikecilkan apinya, biarkan 10 menit, 10-15 menit, itu buat mah, buat radang lambung, ya, buat gangguan pencernaan, buat tumbuh kembang anak, ya. Tetapi kalau biarkan lagi, kecilkan apinya tadi 10-15 menit, biarkan sampai 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 60 menit. Ini bisa digunakan untuk memecahkan batu pada ginjal, membersihkan ginjal. Kalau kemudian dibiarkan lagi sekitar 1,5 jam, lebih lama lagi, lebih kental lagi, ini bisa digunakan untuk mengatasi gangguan kaki-kaki yang bengkak, termasuk asam urat. Ini beda rebus aja udah beda makna. Tukang jamu harus paham berarti. Oh iya, begitu ya. Harus kurang banyak lebih. ilmunya. Ya, demikian kurang lebih. Baik, nampaknya pertanyaan dari Ibu tadi di Berbas mengakhiri perjumpaan kita di Tanya Jawab. Mungkin Sinsi ada rangkuman yang perlu disampaikan. Silakan Sinsi. Ya, tentunya kurang dan lebih kita akan berikan perhatian yang penuh ya. Tak ada gading yang tak retak tentunya. Dikarenakan ada beberapa kentang yang kalau kentang ini terpapar oleh sinar matahari akan dapat menyebabkan timbulnya warna hijau. Ya, kentang yang terpapar sinar matahari, artinya dikupas kemudian terpapar sinar matahari akan jadi warna hijau, dan warna hijau tersebut merupakan indikasi bahwa kentang tersebut telah mengandung glikoalkaloid dalam jumlah yang cukup tinggi. Dan dalam dosis yang rendah, zat tersebut secara alami memang terdapat pada kentang. Jadi kentang itu semuanya memiliki glikoalkaloid secara umum dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Akan tetapi pada kasus kentang yang telah berwarna hijau, ya, kemudian kadar zat tersebut meningkat jumlahnya dan membahayakan bagi kesehatan. Ya, secara alami tidak, tetapi kalau terpapar matahari secara tidak alami ini akan menyebabkan penyakit. Adapun faktor-faktor pemicu naiknya kadar glikoalkaloid adalah mutu sinar yang bervariasi menurut panjang gelombang, ya, dan suhu ruangan penyimpanan. Kadar awal dalam kentang tergantung jenisnya. Makanya usahakan, saya katakan tadi, penyimpanan kentang itu yang bagus. Bersihkan, bersih, kemudian dimasukkan ke dalam pendingin. Ya, kalau sudah diiris segera dimasak. Itu yang paling aman. Ya, jangan kemudian dibiarkan udah besok lagi, khawatirnya hal tersebut akan menjadi bahaya bagi dia atau adanya memicu timbulnya glikoalkaloid, ya. Dan umumnya kadar awal glikoalkaloid ini pada kentang lebih tinggi di bagian kulitnya daripada di bagian umbinya. Jadi kalau dikupas kulitnya, buang kulitnya sudah enggak. Oleh karena itu perlu membuang kulit kentang. Ketika kita menggunakan kentang, bikin kue kentang, jajanan kentang, makan kentang, sup kentang, maka dibuang kulitnya. Ya, walaupun pada sisi lain kalau dia tidak mengandung glikoalkaloid, kulitnya sendiri bisa buat obat. Ya, dan faktor perlakuan fisik kentang juga mempengaruhi seperti pemotongan atau pengirisan. Ini juga dapat merangsang kenaikan glikoalkaloid. Artinya misalkan kita potong, kita iris, kita biarkan lama, besok baru diurusin. Ini juga akan bisa meningkat glikoalkaloid. Ya, maka harus dimasak segera. Pada penelitian kadar maksimum yang aman bagi manusia, kadar glikoalkaloid ini adalah 200 mg per 100 gram kentang. Per 1 onnya 20 mg.
Dan gejala keracunan yang ditimbulkan oleh kentang yang mengandung glikoalkaloid ini adalah gangguan pencernaan seperti muntah, diare, terkadang disertai dengan darah dan rasa nyeri pada perut, serta gangguan saraf yang seperti ngantuk, kebingungan, lemah, depresi, dan terkadang pingsan. Dan gejala tersebut timbul antara 8-12 jam setelah mengkonsumsi kentang yang memiliki kandungan racun glikoalkaloid. Tetapi kalau tidak, dia sebaliknya, mengatasi depresi dan seterusnya. Dan manusia ini lebih mudah terkena racun glikoalkaloid dibanding hewan, sementara dosis yang lebih dari 2 mg per kilogram berat badan dapat menyebabkan keracunan dan timbul gejalanya seperti tadi yang kita sampaikan. Ada dosis racun glikoalkaloid bervariasi antara 2-5 mg per kilogram berat badan sudah keracunan. Ada juga dosis yang bisa menimbulkan kematian yang bervariasi antara 3-6 mg per kilogram berat badan. Ini tergantung sensitivitas individu terhadap senyawa glikoalkaloid tadi. Dan glikoalkaloid juga tidak dapat dihancurkan melalui pemanasan. Kalau sudah ada glikoalkaloid tidak bisa dihancurkan dengan pemanasan. Seperti dipanggang lah, digoreng lah, itu tidak bisa. Ya, maka tidak boleh melukai kentang, kemudian menyimpan kembali. Ini yang jadi masalah. Akan tetapi sesudah dia diiris, segera dimasak. Maka selama penggorengan keripik kentang, ya, ini tidak masalah. Orang yang bikin kentang, keripik kentang, ini nggak ada masalah. Bikin keripik kentang, itu juga bermanfaat. Tidak mengurangi, ya seperti saya katakan tadi, bisa digoreng, bisa direbus, bisa dikukus, bagus, nggak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika dia dilukai kemudian disimpan. Ini yang jadi masalah, ya. Artinya selama penggorengan keripik kentang akan dapat terjadi peningkatan kadar glikoalkaloid yang diakibatkan pengaruh pengurangan kadar air kalau dia dibiarkan tadi. Dan umumnya keripik kentang yang dibuat dari dried flakes, ya, ini mengandung glikoalkaloid yang bervariasi. Tapi kalau kita iris, kupas, iris, masak, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah yang sekulit-kulitnya, kan ada ya? Yang keripik kentang itu sekulit-kulitnya itu. Biasanya itu yang melingkar itu. Itu yang kayak gitu. Nah, itu berbahaya. Kecuali yang tidak mengandung glikoalkaloid. Adapun senyawa glikoalkaloid dapat dideteksi dari rasa yang timbul. Rasa sedikit pahit selama 1 menit, atau rasa seperti terbakar saat 5 menit atau lebih. Akan tetapi sayangnya pengaruh garam, minyak, dan penambah cita rasa menutupi rasa pahit tersebut sehingga tidak bisa terdeteksi oleh indera kita. Akhir kata, walaupun dia bagus dan luar biasa, memiliki manfaat yang sangat luar biasa, diet mencegah penuaan dini, anti kanker, ya, kemudian mengatasi gula darah, kemudian diabetes, kemudian kolesterol, ya, mencegah kegemukan, mengatasi gejala anemia, bagus buat tumbuh kembang tulang pada anak, ya, gigi, ya. Dan segudang manfaat lainnya perlu diperhatikan. Kekeliruan kita di dalam mengolah maka akan menjadi tidak bermanfaat. Maka usahakan para pengolah kentang ini diiris, jangan dibiarkan. Kadang-kadang misalkan capek gitu ya, udahlah gorengnya besok saja. Besoknya masih capek, ntar malam aja malam. Nah, ini yang akan diamnya ini akan mengandung glikoalkaloid. Kalau belum punya waktu, ya sudah, biarkan saja dia disimpan saja. Kemudian ketika mau memasak, dikupas, kemudian dibelah, maka akan tercapai tujuan kita. Dia bisa digunakan untuk menjaga kesehatan badan. Ya, demikian artinya ini juga tadi yang saya katakan juga proses kunyit juga begitu tadi kan, bervariasi, beda proses, beda. Ini pun begitu, kentang pun beda. Dia bisa menjadi sesuatu yang bagus, obat yang luar biasa, akan tetapi dia juga bisa tidak bermanfaat kalau kita salah dalam mengolah. Dan pada intinya sepele kok. Tinggal kesempatan saja. Begitu dikupas langsung dimasak. Itu saja padahal. Setelah itu maka tidak bermasalah. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan peringatan ini semoga bisa bermanfaat pula bagi para produsen, ya, pula, sehingga akan membantu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, ya. Di pengetahuan juga, ya, karena selama ini mungkin belum tahu, sebagai pengetahuan juga, sehingga bisa diberi paling tidak ya dikasih tahu juga, oh ternyata paling tidak woro-woro loh, ternyata kentang produk kami juga bisa digunakan untuk mengontrol tensi, anti kanker, kanker kolon, ternyata begitu, ya. Tetapi dengan catatan tadi, prosesnya jangan sampai kemudian dibiarkan begitu saja, ya, sampai menghijau. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, bagi saya pribadi dan semuanya, para pendengar dan pemirsa.
Dan tentunya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya. Jangan lupa penyakit yang paling berat dan awal, ya, pokok permasalahan adalah dari dalam, yakni kolbu, baik dia panas, dingin, kering atau lembab, emosi apapun juga, selama dia masih dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak menjadi masalah, tidak menjadi penyakit. Akan tetapi bisa jadi penyakit itu berasal dari kolbu kita. Banyak-banyaklah mendekat kepada para ustadz kita, mengaji, ya, kemudian minta pencerahan dari ustadz kita agar tubuh kita tetap sehat. Tentunya di samping mengkonsumsi makanan yang sehat, salah satu di antaranya yang setelah kita bahas tadi, yakni kentang, ya, dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita dan hidayah dan taufiknya. Hidayah dan taufik kepada kita. Bila taufik wal hidayah, alhamdulillah.